Pagi ini kami meninggalkan Kairo menuju Sinai di Mesir bagian timur. Untuk mencapai kawasan ini dibutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 10 jam dengan menggunakan transportasi darat. Bukan hanya menuju kota yang berbeda, kami juga akan menuju benua yang berbeda. Ya, meski satu negara, kota Kairo berada di benua Afrika, sedangkan Sinai berada di benua Asia bagian barat. Setelah melintasi terusan Suez yang fenomenal, kami mulai disuguhkan pemandangan yang benar-benar berbeda. Di sini, gurun bukit bebatuan membentuk perpaduan yang begitu serasi. Persinggahan pertama kami adalah Uyun Musa, satu dari 12 mata air yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar lewat pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Lokasi sumur ini memang cukup mengagumkan, sebab berada di tengah gurun pasir. Uyun Musa tak lain sebuah sumur batu berdiameter sekitar 2 meter dan kedalaman permukaan air sekitar 4 meter. Saya sekarang sudah berada di Uyun Musa atau mata air Musa, di mana merupakan salah satu peninggalan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sebuah tenda besar menjadi peneduh terik matahari tepat di atasnya. Tidak banyak penduduk tinggal di sekitar sumur ini, hanya beberapa suku Baduy yang memanfaatkan kunjungan wisatawan ke sini untuk berdagang cenderamata. Ya Ustadz, tempat ini dinamai Uyun Musa itu kenapa sih Ustadz, sejarahnya seperti apa? Adapun dalam Al-Quran juga disebutkan pada surat Al-Baqarah, ya, pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi ya faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya, jadi ketika Bani Israel mengeluh kepada Musa minta air, lalu Musa memukulkan tongkatnya dan keluar dari situ 12 mata air. Nah, kenapa ada 12 mata air? 12 itu karena anaknya Yakub, ya, keturunannya Yakub itu ada 12 yang kita ketahui, saudara-saudara Yusuf, ya. Jadi ketika Yusuf ada di Mesir, lalu Yakub datang ke Mesir membawa seluruh Bani Israel, disitulah awalnya. Jadi 12 itu untuk anak keturunan Yakub yang ada 12 jumlahnya. Ada Yahuda, ada Lewi, ya, ada Benyamin dan lain sebagainya. Dalam sejarah, 12 suku Israel yang dimaksud diyakini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau bawa saat menduduki jabatan penting di pemerintahan salah seorang Fir'aun. Setelah Yusuf meninggal, bangsa Bani Israel berkembang pesat dan Fir'aun lain yang tengah berkuasa pun menjadikan Bani Israel sebagai budak. Perbudakan ini berlangsung kurang lebih 400 tahun lamanya, hingga lahirlah Nabiullah Musa alaihissalam yang Allah beri misi membawa Bani Israel ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Dalam perjalanan melarikan diri dari Fir'aun ini, Musa dan Bani Israel mengalami banyak ujian kesulitan di tengah gurun yang ganas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku, yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 160. Saat ini hanya ada 3 sumur di lokasi ini. Sebagian ahli sejarah berpendapat 9 sumur lainnya telah hilang tertutup tanah gurun pasir. Sementara menurut pendapat lain, sumur-sumur tersebut memang tidak pernah ditemukan. Ada beberapa ahli sejarah mengklaim salah satu sumur Musa adalah yang berada di sekitar Petra, Yordania. Sehubungan dengan beda pendapat lokasi meninggalnya Nabi Musa di Gunung Nebo, Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Uniknya mata air Musa yang keluar dari pegunungan batu ini tetap mengalir jernih hingga saat ini. Sore hari kami baru mencapai kawasan Sinai. Mumpung matahari belum tenggelam, kami singgah di areal yang dipercaya sebagai makam Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam yang menemani beliau berdakwah dan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Tak jauh di seberang makam Nabi Harun terdapat sisa-sisa patung sapi sesembahan yang dibuat seorang Bani Israel bernama Samiri.
Ya, di atas sana ada patung sapi Samirih, patung yang dibikin Bani Israel sebagai sesembahan ketika mereka ditinggal Nabi Musa bermunajat kepada Allah 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Cerita tentang anak sapi sesembahan ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahanmu sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 51. Wallahu alam bishawab.